Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita semua bisa hadir di acara parenting walaupun dengan kondisi visual atau Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan teruntuk baginda Nabiullah Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat ayah bunda dan anak-anakku yang kami sayangi serta para ustadz ustadzah PGTK Mutiara Anak Soleh. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas partisipasi para ayah bunda yang sudah dengan semangat dan keren pada pagi hari ini untuk bisa bergabung di acara parenting dalam tema mengasah kecerdasan sekaligus kekompakan antara ayah dan ananda dengan game dan alat permainan yang edukatif. Kami sampaikan terima kasih juga kepada ayah-ayah kita yang keren dan hebat, yakni ayah Sugiarto Eskom Mkom, yakni ayah dari Ananda Dilva kelas TKB 1, serta ayah M Fatwanudin ST, ayah dari Ananda Haidar PGB 2, yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini dalam acara silaturahmi parenting secara online. Ayah bunda yang kami hormati, kenapa kita hari ini mempunyai tema ayah? Karena ayah merupakan sosok yang sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan psikologi anak. Ayah berperan pula sejak anak masih di kandungan, walaupun mestinya ibu juga berperan penting bagi seorang anak. Namun ayah adalah sosok panutan yang sudah melindunginya sedari janin. Ayah juga selalu melindungi ibu saat sedang mengandung, menjaga anak saat masih kecil hingga dewasa, dan menafkahi seluruh jiwa raga. Itu juga merupakan peran seorang ayah terhadap anak. Jadi jika ananda laki-laki, dia akan sangat menghormati ayahnya dan menjadikannya seorang panutan. Sedangkan jika anak perempuan, maka dia akan menjadi nyaman dan menjadikan sosok ayahnya sebagai kriteria ideal untuk pasangan hidupnya kelak. Oleh karena itu, ayah yang perhatian dan bijaksana akan membuat seorang anak menjadi baik, bijaksana, dan hebat. Jadi poin penting perlu kita garis bawahi ayah bunda, agar peran ayah yang dilakukan dapat meningkatkan perkembangan psikologi anak adalah: 1. Ayah perlu memberikan perhatian kepada anak. 2. Ayah selalu menasihati anak dengan cara yang bijak. 3. Ayah selalu berdiskusi secara terbuka dengan ananda. 4. Ayah mengontrol dan menjaga anak dengan baik. Dengan beberapa poin tadi yang sudah kita sampaikan, oleh karena itu, di hari ini kita menyajikan sebuah program bagaimana ayah dan ananda bisa kompak membuat karya-karya edukatif yang merupakan biasanya kita lihat di sekitar kita dan bisa menjadi karya yang lebih bermanfaat berupa game dan alat permainan di era digital seperti pada masa pandemi sekarang ini. Jadi, selamat untuk ayah-ayah yang hebat dan keren atas ide-ide kreatif yang telah ditanamkan sejak dini supaya anak kita punya gambaran ke depan bahwa hidup punya banyak cara. Jadi banyak hal yang bisa diolah untuk bisa kita survive. Dan hal ini sungguh sangat menginspirasi. So, yuk anak-anak dan ayah bunda bermain dengan anak kita supaya bisa memberi pengalaman positif bagi mereka. Dan semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan cukup singkat gitu ya, Sugiarto gitu aja, dan sangat-sangat jadul kalau orang bilang ya. Jadi sama ya, permainan edukatif atau edukasi ya, permainan yang berbasiskan edukasi gitu. Permainan itu sendiri sebagai media pembelajaran, yaitu melibatkan siswa dalam proses
pengalaman dan sekaligus menghayati tantangan. Ya, itulah permainan ya, game. Ada tantangannya, harapannya bisa mendapatkan inspirasi serta bisa berpikir secara kreatif. Sehingga integrasi dalam kegiatan sesama siswa dalam melakukan permainan itu bisa timbul atau bisa diharapkan bisa hidup. Nah, permainan ini adalah sebuah fakta yang dianalisis untuk memahami proses perilaku dalam permainan. Kemudian ada sisi pilihan keputusan dalam bertindak atau berkata menjadi sebuah kesimpulan. Nah, ini berarti kita akan menghalangi keputusan. Kita bisa lawan, kemudian kalau kita lihat di depan di atas itu ada tenaga gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kena, nah itu akan mengurangi tenaga kita. Nah, di sini jari ini akan mengikuti dari soal yang ada di depan itu. Kalau di depan itu kan ada 7 mangkok dan 5 mangkok gorengan dia. Berarti kan 7 plus 5. Nah, ini jari ini bergerak sesuai dengan proses penambahan tersebut. Terima kasih ilmunya ya Dilva. Mungkin dari ayah bunda ada yang ditanyakan? Saya dari Mas Haidar ya. Waalaikumsalam. Ya, mau tanya ke Bapak Sugiarto, itu programnya pakai apa Pak untuk buat game yang basicnya pakai PC? Pakai C, jadi itu murni saya kembangkan pakai bahasa C, engine-nya di sana, terus modelingnya itu kemarin bikin sendiri, jadi kayak icon-iconnya itu teman-teman gambarnya dari AutoCAD, kemudian dia bikin iconnya, terus saya gabung ke engine tersebut. Kalau tools pendukungnya saya hanya RPG itu, tapi RPG itu hanya untuk visualisasi tadi sama memasukkan audionya. Oh ya, Ustadzah Firda. Monggo Ustadzah Firda. Assalamualaikum Pak. Iya Pak, gitu. Waalaikumsalam. Iya, ini baru tahu saya ternyata programnya sangat-sangat menarik ya ini ya. Untuk yang game yang sudah dibuat sama Pak Sugiarto ini, yang terutama yang tadi game terakhir, game apa tadi, dari aritmatika nggih. Ya. Untuk yang game yang sudah pernah dibuat ini Pak, setelah dipakai atau dipraktekkan bersama dengan Mas Dilva, ini bagaimana istilahnya dampaknya secara apa ya? Apa istilahnya dampaknya, kemudian ke arah potensinya dia. Konsep dari game ini adalah mengulang proses pembelajaran yang ada di sekolah tadi. Kalau ketertarikan itu memang ketika si anak tersebut bisa, ketertarikan itu muncul untuk ingin terus bermain, masalahnya seperti itu. Dan di game saat ini kan memang saya masih terbatas dalam 5 skin atau 5 cerita. Nah, yang paling banyak dilakukan adalah pertanyaan mengenai ceritanya, bukan ke game, ke aritmatikanya malahan. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu timbul bahwasanya misalkan toko buku itu apa gitu ya, toko yang menjual buku, kasarnya gitu ya. Ya sudah, ayo kita ke sana, misalnya gitu. Maka itu adalah sebuah respon-respon mungkin akan berbeda ya, antara anak satu dengan yang lainnya. Kalau di Ananda Dilva sendiri itu memang kognitif dari keseharian di luar itu dia lebih tinggi daripada suruh kamu diem duduk belajar baca, wah wis nggak bisa. yang ada bukunya yang menjadi kemana-mana nantinya. Mungkin nanti kalau diterapkan ke anak-anak yang lain itu feedbacknya akan berbeda. Bisa berarti dia akan bertanya, loh itu jarinya yang kanan atau yang kiri ya, seperti itu. Jadi macam-macam nanti Selanjutnya kita membuat picuan target edukasinya ada di tengah semacam ini. Boleh menggunakan 4 kelereng, 3 kelereng, terserah. Semakin banyak kelereng yang ada di lintasan ini, maka harapan kita adalah memberikan edukasi yang lebih detail lagi, lebih sulit lagi terhadap anak yang mempunyai sifat atau karakter yang atraktifnya lebih tinggi. Jadi di sini saya buat karena khusus Haidar, saya buat lebih banyak karena dia nggak bisa diem. Supaya dia bisa diem, tak kasih angka 8, lebih sulit, levelnya level sulit. Jadi saya masukkan di sini. Setelah kita membuat garis lintang dan membucur dengan jumlah 8, untuk
untuk membuat lubang, maaf saya dekatkan. Jadi lubang karton ini akan saya buat bentuk sesuai dengan ukuran kelereng. Cuma cekungannya ini jangan terlalu dalam, hanya sekedar bisa menahan kelereng dalam keadaan waktu datar, dia tidak bisa goyang. Tapi kalau kemiringannya lebih dari 30 derajat, dia pasti akan jatuh. Disitulah fungsi kita membuat alat edukatif ini lebih menantang. Semakin cekungannya kecil, ini daya merosotnya bola, meluncurnya bola ini akan semakin sensitif. Begitu tuh. Jadi tinggal bapak atau ibu menyesuaikan kondisi anaknya. Kalau anaknya butuh tantangan yang lebih tinggi, ya cekungannya dibuat yang tidak terlalu dalam. Tapi kalau anaknya tidak biasa-biasa saja, yang lebih dalam saja. Jadi intinya dia dapat satu merasa senang, dapat satu merasa senang. Seperti itu ibu-ibu. Beredar? Yakin? 1, 2, 3, goyang. Cari lubang yang pas sampai ketemu dengan jumlah kelereng yang masuk. Ya, 1 kurang 3, ayo kejar, kurang 3. Iya, terus konsentrasi, tidak boleh ditahan, terus tidak boleh ditahan, terus ya, ayo terus, ayo konsentrasi, mulutnya mingkem. Nah, terus mingkem dar, terus dar, ayo tuh. Seperti ini anak saya jadi diam, tenang, begitu Bu. Jadi kelemahannya Haidar adalah tidak bisa tenang. Saya buat alat edukasi yang tenang, kayak menghipnotis. Ayo terus dar, masuk 1, kurang 2. Terus ya, terus kurang 1 dar, ya mingkem dar, mingkem dar, ya kurang 1 dar, mingkem terus dar, ayo terus kurang 1 dapat nilai 100. Dar kurang 1, ya ini alat ini bisa dilombakan antara bapak dan anak nanti Bu, begitu. Betul. Siapa yang cepat berarti kemampuan konsentrasinya lebih cepat. Dar masuk kurang 1, mingkem dar, mingkem terus 1, 2, terus dar, mingkem terus. Nah kalau gini Haidar diam us lah 100. Seperti ini tuh. Jadi semacam ini. Jadi cara membuat prakarya atau alat-alat atau tools untuk anak-anak beredukasi ini tinggal melihat kelemahan dari anak yang kita hadapi ini apa. Kalau anaknya memang atraktif ya dibuat alat yang tidak atraktif, dibalik aja. Kalau anaknya diem suka teka-teki ya kita buat contoh permainan edukasi seperti mencari harta karun. Jadi kertas saya sembunyikan, terus ada tulisannya hadiah beng-beng, tapi dia kita picu jalan maju ke kanan, ke kiri 5 langkah, 10 langkah lah, semacam itu caranya. Nah, inilah yang saya sebut permainan edukatif, dan masih banyak permainan-permainan yang bisa menambah kemampuan anak untuk mengatasi kelemahan dari personal habitnya sendiri. Seperti itu. Nggih. Kedua yang saya perkenalkan kapan hari itu banyak yang tidak bisa membaca atau mengenal jam-jam. Nah ini saya buatkan aja simulatornya aja buat anak-anak supaya lebih mudah. Jadi di belakang ini adalah paku pines dan jarum-jarum ini saya kasih magnet di belakangnya. Jadi ketika kita nanti mengajari anak, Dar jam berapa? Kalau yang panjang ini kamu bacanya adalah yang warna hijau, yang merah adalah warna merah atau warna hitam. Jadi ini nggak akan tahu. Saya taruh di sini, Haidar jam berapa? Mengenal dari satu jarum dulu. Nah kayak begini tuh. Jadi dia nanti akan bermain-main itu kesukaannya bermain magnet gini, nanti dibaca sendiri jam 3, jam ini, semacam itu. Jadi permainannya membuat anak menjadi senang karena kelemahannya itu sendiri. Terima kasih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan? Menarik sekali nggih Pak.
permainannya sederhana tapi manfaatnya sangat banyak sekali. Itu yang Ya, yang HP untuk jam itu membuatnya sama Haidar juga nggih, Pak? iya. Kemarin saya coba Haidar mempraktekkan memotong dulu, mengemal dari kertas karena kapan hari ada pelajaran di sekolahnya, memotong, menggunting, ngemal. Nah, itu saya tuangkan di itu, praktekkan hasil belajar saya arahkan nanti membuat kotak, membuat keran, jarum di titik-titik. Ibaratnya adalah mengimplementasikan apa-apa yang didapat di sekolah itu di kehidupan seharinya ini bagaimana. Makanya anak-anak harus dilatih mengimplementasikan hasil pelajaran di sekolah ini di kehidupan sehari-hari. Begitu. Iya, luar biasa sekali Bapak Mas Haidar. Mungkin dari ayah bunda yang lain ada yang mau tanya atau mau sharing sama ayahnya Mas Haidar? Saya tanya dulu, Us. Oh iya, Ya, ada Fida, monggo. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Us. Ini menurut saya ini baru pertama kali saya lihat permainan seperti ini. Hebat. Ini kalau mungkin saya bisa tanya, Pak, apakah bisa dikombinasi dengan kayak matematika mungkin ya, apa soal yang ada tebak-tebakannya. Jadi ketika ada soal terus dia memasukkan sesuai dengan jawabannya, mungkin bisa ya seperti itu ya. Nah, bisa, Us. Jadi kapan hari ini saya sangat ditantang atau juga menjadi hal yang PR terbaru buat anak-anak saya itu adalah kebanyakan anak ini main di time zone. Maka alat-alat yang di time zone itu saya jiplak. Contohnya adalah main jepit-jepit, apa itu boneka. Saya buat. Terus yang kedua, kemarin saya juga membuat ya apa yang disebut Ustazah tadi, kalau dikombinasikan dengan matematika atau bahasa Arab atau yang lainnya, itu permainan kayak tadi itu saya buat peralatan simulasinya. Contoh adalah saya membuat kotak, tapi nanti kalau diisi atau ditembak dengan tembak-tembakan Haidar, pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nanti di dalamnya ada hadiah. Tapi setelah itu dia menjawab. Intinya pemicunya adalah membuat anak ini menjadi senang terhadap permainan, karena kata pertamanya permainan ya pasti membuat senang. Kita buat sewenang aja, mainnya sewenang, tapi di dalamnya ada jebakan untuk berpikir. Matematika kena matematika, bahasa Arab kemarin kena bahasa Arab, jadi gitu, seperti itu, Us. Luar biasa sekali Bapak. Kemudian kalau misalnya tadi kan jumlahnya 8 Pak ya, bolanya tadi ya. Itu maksimal berapa Pak ya kalau misalnya kita mau menambah jumlah supaya sesuai dengan kotaknya mungkin ya? Ya. Jadi semakin banyak, gimana ya? Semakin banyak, semakin luas lintasannya, itu levelnya semakin sulit. Iya. Jadi tinggal menyesuaikan si anak ini sabaran apa tidak, atau grade bermainnya itu tergantung orang tuanya masing-masing, Us. Jadi semakin lintasannya lebar seperti tempeh begitu, semakin sulit, Us. Jadi goyangannya itu semakin gini atau dia nggak sabar ulang. Nah, cara saya menghipnotis Haidar semacam itu supaya tenang duduknya belajar. Betul. Semacam itu, Us. Ini dampaknya ternyata cukup terasa Pak ya kalau sudah dikasih seperti ini ya. Ya alhamdulillah. Waktu dia PG dulu kan memang anak ini sangat aktif terus, Bu, sampai jam 11 malam aja. Si anak ini tidak bisa tidur kalau nggak capek. Lah saya buat permainan gimana cara membuat anak ini capek. Ya contohnya semacam itu. Jadi orang tua harus tahu kemampuan dasar anak masing-masing. Kalau Haidar nggak bisa tidur, saya buat capek ya kayak tadi, Us. Kadang tackle ini saya tulis angka tambah-tambahan, dia loncat
nambah berapa kayak bermain zaman dahulu kita engklek gitu Ya. Us. Tapi engkleknya itu saya kasih angka seperti dari kardus 5 loncat ke 2 loncat ke 1, nanti dia nambah, terakhirnya di sana ada coklat, ada beng-beng, diambil gitu. Jadi rumah ini kayak lapangan olahraga begitu. Ini pendekatannya adalah kepada kemampuan dan kelemahan masing-masing si anak. Nanti alat itu akan muncul pemicunya di situ. Betul. Semacam itu. Ya, sangat kreatif Pak, bagus. Mudah-mudahan Ya, Mas. bisa menginspirasi nih orang tua ayah yang lainnya, nggih. Amin. Ya, nanti saya sharing untuk juga saya buat melalui WA grupnya Ustadzah. Jadi banyak ada permainan bola lempar dari kardus, itu nanti akan membuat anak 5 tambah 5 10, lempar ke keranjang 10, dia pakai alat seperti pegas, ada bola tenis meja, ditombol naik ke 10 gitu. Gitu. Asik itu, Ada asik. juga. Oke. Terus ada juga untuk anak-anak cewek yang biasanya itu diam, nggak mau atraktif, itu juga ada cara memicunya supaya dia itu lebih senang. Pokoknya memunculkan rasa senang dulu, baru anak ini nanti mindsetnya akan, oh iya ya belajar itu enak, oh begini Betul. gitu. Jadi yang dihantam dulu adalah senangnya dulu, senang aja pokoknya. Begitu. Nah, ini bisa jadi tentor ini Pak buat guru-guru nih. Kayaknya menarik semuanya ini kayaknya. Ya nanti saya sharingkan. Ya, Iya, matur saya nuwun loh. sharingkan. Ini ada oleh-oleh dari saya. Apa, Bu? Ini ada oleh-oleh dari saya. Nggih. Buat permainan Ustadzah di sekolah. Mohon Ustadzah fokus sekarang. Saya punya cincin punya Ada apa cincin tuh, Pak? dan punya karet. Ini permainan buat level Ustadzah yang kuliah-kuliah. Ya, karet ini saya potong jadi 2. Nah, kata kuncinya adalah begini, Us. Di mana-mana benda itu kalau merosot pasti dari tempat tinggi ke rendah. Nah, contohnya seperti ini, melorot, Us, meluncur. Nah, meluncur kan, Us? Nggih. Apa benar meluncur, Us, ini, Us? Meluncur. Sekarang bagaimana cara menaikkan benda ini supaya meluncur ke atas? Wah. Jadi meroket, Us. Nah, ini saya tunjukkan Us caranya. Nah, lihat Us ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sebentar Us. Masih ndretek Us. Lihat Us ya. 1, 2, 3. Loh. Apakah Bisa, naik, Pak? Us? Ini adalah tema baru buat Ustadzah. Bagaimana cara membuat benda ini meluncur ke atas? Saya ulangi lagi, Us, supaya lebih enak. Nanti dipraktekkan di rumah, Goyang Us. tangannya ya, tetap itu ya diam ya. Nah, sorry. Yang ditarik karetnya mungkin ya Pak? Jadi ya semacam itu, Us. Jadi anak-anak aslinya kalau membuat senang itu dibuat edukasi kayak sulap gitu. Nah, kayak begitu. Jadi kan nanti daya tariknya ke orang yang mengajarinya, terus ingin ketemu terus kita hajar dengan pelajaran yang di sekolah, Us. Nah, kayak gini, Us. Dia akan naik terus, Us. Nah, semacam itu. Semacam itu, Us. Wah. Oke, betul. Kami. Hebat Pak. Keren. Mungkin dulu basicnya ada Bapak lagi, atau cita-citanya apa Pak? Jadi penasaran saya. Iya. Ya karena dulu teknik mesin banyak berpikir ke teknisan, pada akhirnya ujungnya setelah punya anak teknik mesinnya nggak laku dijual. Jadi ya gunakan untuk anak-anak aja ilmunya. Tapi tetap bermanfaat positif Pak ya ternyata ya. Iya. Jadi banyak nanti teori-teori untuk mendekatkan anak terhadap kesenangannya, tapi di belakang layarnya kesenangan itu kita sisipi tujuan utama pendidikan tadi. Kalau ke Al-Quran, kalau ke matematika, sains, jadi cover depannya senang dulu, Bu. Begitu.
Nggih, betul betul betul. Kita pancing dengan senang aja dulu. Nah, Begitu. nggih. Nggih. Hebat, Pak. Ya, wis makasih sama-sama. Wah, ini nanti bisa jadi ini Pak, inspiratif untuk teman-teman ayah bunda yang lain. Nanti kan kita ada apa namanya? Ada lomba memperingati Hari Ayah. Nanti kerjasama antara anak dan ayah. Ya. Jadi nanti lebih semangat mungkin. Bisa. Jadi untuk ayah bunda yang lain nanti bisa ikut semua dan lebih kreatif lagi ya. Ide-idenya seperti ayahnya Mas Haidar. Mungkin ayahnya Mas Haidar masih punya banyak lagi nih. Ya, masih ada Us. Nanti saya sharing di grupnya Ustadzah. Stoknya masih banyak. Mungkin Ya. ayah bunda yang lainnya ada yang mau sharing lagi? Oh iya Bapak, ini saya tadi sempat ingin tahu setelah dari permainan tadi yang dibuat sama Bapak yang permainan dengan APE jam atau yang kelereng, itu Mas Haidar bisa melakukannya dalam sehari mungkin berapa kali gitu? Apakah biasanya setiap anak itu kan ada yang kalau sudah punya permainan baru, setelah itu satu kali dimainkan, habis itu dia bosan, sudah ganti yang lain. Oke. Ya, jadi kita harus mengenali potensi diri dan kelemahan dari anak ini supaya tetap dalam konteks dia itu belajar terus. Jadi kalau si anak ini kayaknya mudah bosan Us. Jadi saya gitu. buat yang paling sulit begitu Us. Jadi banyak permainan. Jadi semakin dia mencapai target bisa, dia berubah ke metode belajar permainan lainnya lagi gitu Us. Jadi tergantung anak-anaknya masing-masing. Jenje betul. Oh ya. Apa pernah Pak bagi anak-anak biasanya yang aktif itu seperti Mas Haidar nggih yang jenengan ini kan pernahkah diajak lari-lari seperti itu? Kalau sampai dia lari, capek energinya habis mungkin. nah itu Us, pengalaman saya pribadi waktu Haidar masih PG itu dia tidak bisa tidur itu kalau nggak capek. Makanya itu yang membuat ya juga kendala saya mau tidur itu juga bingung begitu Us. Makanya di rumah ini seluruh kursi saya sodakokan. Jadi rumah itu nggak ada kursi sekarang. Jadi kayak lapangan, kayak aulanya Ustadzah lah. Jadi cuma ada televisi ini. Jadi malam itu di sini main sampai dia capek. Lah, tapi berhubung supaya permainan itu positif, bukan hanya senang-senang. Di balik itu saya sisipkan pelajarannya Ustadzah kayak yang di sekolah seperti biasanya. Begitu, Us. Jenje. Terima kasih ya teman-teman. Dengan ditutupnya dengan doa, maka berakhirlah kegiatan pada pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa dulu. Ustadzah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.